صلى الله عليه وسلم. Langit Madinah pagi itu tampak cerah. Matahari merangkak naik perlahan, menebar kehangatan. Di pelataran Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, berbincang dalam suasana tenteram. Hati mereka sebenarnya sedang dirundung kecemasan. Ada pasukan muslimin yang beberapa waktu lalu berangkat ke Mu'tah di Balqa, wilayah Syam. Kabar tentang pertempuran dengan pasukan Romawi yang besar telah tersiar, namun detailnya belum ada yang mengetahui secara pasti. Semua menanti dengan debar jantung berdegup, mendoakan keselamatan saudara-saudaranya di medan jihad. Namun di luar dugaan, ketika percakapan sedang mengalir perlahan, wajah Rasulullah mendadak berubah. Beliau terdiam sejenak, menundukkan kepala. Kedua mata beliau tampak berkaca-kaca. Para sahabat di sekelilingnya ikut terdiam, seolah merasakan aura kesedihan yang tiba-tiba menyelimuti. Tak ada suara sedikit pun. Angin pagi berembus pelan, seakan turut menjaga keheningan. "Ada apa, wahai Rasulullah?" bisik Abu Bakar dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Rasulullah tidak langsung menjawab. Beliau mengangkat wajahnya perlahan, tampak menahan air mata yang akan tumpah. Beliau mengedipkan mata, seakan berusaha menahan duka di dada. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Rasulullah mengembuskan napas, lalu menatap para sahabat yang menantikan penjelasan. Sorot mata beliau memancarkan kesedihan mendalam, bercampur haru sekaligus keikhlasan. "Panji perang dipegang oleh Zaid bin Haritsah," ujar beliau dengan nada berat. "Ia bertempur bersama Panji itu, hingga ia gugur sebagai syahid." Sekelebat kaget dan duka menyergap seluruh sahabat. Zaid bin Haritsah, pribadi yang dicintai Nabi, orang yang telah setia bersama Islam sejak awal, ternyata telah menemui kesyahidan di medan Mu'tah. Para sahabat saling berpandangan dengan tatapan tak percaya. Ada yang spontan menutup mulut, menahan isak. Ada pula yang menunduk, meremas jubahnya sendiri. Suasana hening, seolah dunia berhenti sejenak mendengar kabar duka tersebut. Rasulullah lalu melanjutkan, meski air mata menetes membasahi pipi beliau. Kemudian Panji itu diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dia pun bertempur dengan gagah berani, sampai akhirnya ia syahid pula. Mendengar kabar kedua ini, tangis yang sempat tertahan di mata para sahabat pelan-pelan pecah. Beberapa orang menunduk dalam, beristighfar, sambil berbisik lirih, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ja'far bin Abu Thalib adalah sepupu Rasulullah. Tokoh yang dikenal teguh pendiriannya, pernah berhijrah ke Habasyah, dan selalu berdiri di barisan terdepan pembela kebenaran. Para sahabat seakan bisa membayangkan bagaimana Ja'far dengan keberanian menakjubkan, namun kini beliau telah gugur. Rasulullah diam sejenak, memberi ruang bagi sahabat untuk menelan kenyataan pahit ini. Lalu beliau mengusap air mata di sudut pelupuk, memandang ke arah langit, seolah mengirim doa dan salam perpisahan kepada dua syuhada mulia tersebut. Setelah jeda yang terasa menyesakkan, beliau berkata lagi, "Kemudian Panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, dan ia bertempur pula bersama Panji itu, hingga akhirnya dia pun syahid." Kini suasana benar-benar pecah. Para sahabat tak mampu lagi menahan derasnya air mata. Tiga panglima utama, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, ternyata semua gugur di medan Mu'tah. Duka menyelimuti hati orang-orang yang mendengarnya. Tangis sedih, tangis kehilangan terdengar di antara mereka. Sosok-sosok pahlawan terbaik ini baru saja dinyatakan sebagai syuhada. Padahal belum lama mereka berpamitan dengan semangat. Seakan-akan nafas kegigihan masih terngiang di telinga. Namun takdir Allah telah memanggil ketiganya. Beberapa sahabat menutupi wajah dengan kedua telapak tangan, menumpahkan tangisan di sela jari-jarinya. Yang lain menahan isak di dada sambil menggeleng pelan, tak ingin memprotes kehendak ilahi. Memang berat, betapapun rasa kehilangan itu terlalu dalam. Persahabatan dan kebersamaan mereka selama ini tak tergantikan. Namun di sisi lain, semua juga percaya bahwa kematian di medan jihad adalah kemuliaan tertinggi. "Wahai Rasulullah," tanya Umar bin Khattab dengan suara parau, menahan gejolak di dada. "Mereka pergi dalam keadaan bagaimana?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sorot matanya.
menatap para sahabat yang menanti. Dalam haru beliau menjelaskan, mereka bertiga diangkat ke tempatku di surga. Tangis para sahabat berganti dengan tasbih dan tahmid. Meskipun mata mereka basah, hati mereka lega bahwa saudara-saudara terbaik itu telah sampai di tempat paling mulia di sisi Allah. Dan khusus bagi Ja'far bin Abu Thalib, Rasulullah mengatakan bahwa ia dijuluki Ats-Tsayyar atau Dzul-Janahain, pemilik dua sayap. Sebab di surga Allah menganugerahinya dua sayap yang dapat membawanya terbang kemana saja ia mau. Subhanallah, gumam Bilal bin Rabah menitikkan air mata. Betapa agung karunia Allah bagi Ja'far. Sungguh, ini adalah kabar gembira di balik duka kita. Timpal sahabat lain menahan Ishak. Mereka saling menenangkan satu sama lain, meski Ishak tangis kadang masih menyelingi. Gambaran tiga panglima yang gugur berkelebat di benak masing-masing. Kenangan tentang mereka kembali diingat. Kehangatan Zaid, kegigihan Ja'far, dan keberanian Abdullah bin Rawahah yang senantiasa membangkitkan semangat pasukan. Di tengah situasi Madinah yang dirundung duka, Rasulullah memutuskan pergi ke rumah Ja'far bin Abu Thalib. Beliau tahu, keluarga Ja'far pasti sedang menanti kabar. Dan kabar ini tak bisa disampaikan oleh orang lain. Hanya Rasulullah lah yang pantas mengungkapkannya dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Maka beliau pun melangkahkan kaki ke kediaman Ja'far. Beberapa sahabat ikut mendampingi, namun tidak ada kata-kata. Semua merasa berat membayangkan bagaimana tanggapan istri Ja'far nanti, yakni Asma, ketika mendengar suaminya telah gugur. Setibanya di depan rumah, terlihat kesibukan yang biasa, seolah tidak ada yang menyadari tragedi besar yang baru menimpa kaum muslimin. Asma tengah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ia mencampur adonan roti di sebuah wadah kayu sambil memandangi anak-anaknya yang riang. Raut wajah Asma memancarkan kehangatan seorang ibu yang tak sabar menunggu kepulangan suami yang sedang berjuang di medan perang. Di benaknya, mungkin Ja'far akan kembali dengan membawa kabar kemenangan, sama seperti misi-misi sebelumnya. Begitu mendengar salam Rasulullah, Asma segera menoleh. Ia terkesiap melihat ekspresi sendu di wajah Nabi. Lalu Asma menatap satu persatu sahabat yang datang bersama beliau. Tak ada senyum, tak ada sapaan ceria yang biasa. Raut mereka duka seakan membawa berita berat. Assalamualaikum, sapa Rasulullah lembut. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Jawab Asma, mencoba menahan getar suara. Melihat roman wajah Rasulullah yang diselimuti kesedihan, hati Asma mencelos. Sebuah firasat pahit melintas, namun dia menahannya. Ia terlalu takut untuk menanyakan kabar Ja'far. Tubuhnya sempat bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar di hadapan Nabi. Rasulullah kemudian bertanya tentang anak-anak Ja'far. Mendengar panggilan itu, Asma segera memanggil buah hatinya. Dengan wajah polos, mereka berlari menghampiri Rasulullah, senang melihat sosok yang mereka cintai. Ada senyum kecil di wajah anak-anak itu. Mereka berlomba meraih tangan beliau untuk bersalaman. Rasulullah membalas dengan senyum lembut, tapi air mata menetes tanpa bisa dicegah saat menatap wajah-wajah lugu mereka. "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" tanya Asma, nada suaranya gemetar. Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya? Asma yang semula menahan diri, kini tak sanggup lagi. Ia tahu betul bahwa tangisan Nabi pasti menandakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Seketika, dadanya bergemuruh. Rasulullah menghela napas, memandang anak-anak Ja'far dengan tatapan lembut, lalu mengusap puncak kepala mereka. Beliau kemudian menjawab dengan suara parau, menandakan kesedihan luar biasa. "Ya, mereka telah syahid hari ini." Sontak, Asma seperti kehilangan kesadaran sejenak. Senyumnya pudar, wajahnya memucat, sementara tangannya melemah, hingga adonan roti yang sempat dipegangnya hampir terjatuh. Sadar atau tidak, air matanya berderai begitu saja, membasahi pipi. Tangisnya pecah di hadapan Rasulullah. Anak-anak Ja'far yang semula ceria langsung termangu. Mereka berhenti bergerak, berdiri kebingungan. Raut polos mereka memancarkan pertanyaan tak terucap. "Mengapa ibu menangis? Bagaimana dengan ayah?" Mereka seolah diam membisu seperti burung-burung yang terpaku di dahan, takut membuat gerakan apapun. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Asma di sela isaknya. "Ja'far, suamiku." Rasulullah juga meneteskan air mata lagi.
beliau tak sanggup menahan haru melihat kesedihan Asma dan ketiga anak kecil yang baru saja kehilangan ayah. Beliau menyeka air mata sambil memeluk anak-anak tersebut. Ya Allah, doa Rasulullah penuh keikhlasan dan rasa sayang, gantikanlah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantikanlah Ja'far bagi istrinya. Doa itu bak penawar luka, meski duka belum sirna. Suara Rasulullah yang bergetar menandakan betapa beliau pun merasakan kepedihan mendalam. Namun beliau juga tahu, syahidnya Ja'far adalah ketetapan ilahi, dan pasti ada kemuliaan yang menanti di baliknya. Di hadapan Asma, Rasulullah menjelaskan kabar menggembirakan. Aku melihat, sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai 2 sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya. Kalimat ini menegaskan kedudukan tinggi Ja'far di sisi Allah, bahwa ia mendapat kehormatan menjadi Ath-Thayyar, sang penerbang di surga. Mendengar penuturan ini, tangis Asma yang semula sedih mulai bercampur dengan haru dan bangga. Ada perasaan terhantam oleh duka kehilangan, namun juga terhibur oleh janji surga. Tangan Asma merengkuh anak-anaknya, menahan gejolak jiwa. Anak-anak itu pun mulai menangis, entah benar-benar paham atau tidak. Tetapi mereka menyadari ayahnya tak akan kembali ke rumah seperti dahulu. Asma memandang wajah Rasulullah, matanya bengkak karena tangis. Ia berusaha mengukir senyum tipis, tanda ia menerima takdir ini meski pahit. Tak banyak kata yang dapat terucap, hanya satu bisikan halus yang terlontar di sela isaknya. Alhamdulillah, jika itu kehendak Allah, suamiku beroleh kemuliaan di sisinya. Rasulullah kembali mengusap kepala anak-anak Ja'far. Beliau memeluk mereka, seakan mencoba menyalurkan kekuatan dan kasih sayang ayah yang baru saja hilang. Air mata tampak terus mengalir, tak terbendung. Para sahabat yang ikut masuk ke rumah itu pun tak kuasa menahan haru. Pemandangan seorang ibu berbalut kesedihan, anak-anak yang kehilangan figur ayah, serta Rasulullah yang berusaha menenangkan dengan doa dan belayan, membuahkan suasana penuh isak tangis. Tak lama kemudian Rasulullah undur diri. Beliau memahami bahwa Asma dan anak-anaknya perlu waktu untuk meresapi kabar ini. Sebelum pergi, beliau menegaskan agar para sahabat lain saling bantu merawat keluarga syuhada, termasuk keluarga Ja'far, Zaid bin Haritsah, dan Abdullah bin Rawahah. Semangat persaudaraan di Madinah menguat, terutama di saat cobaan berat seperti ini. Ketika Rasulullah melangkah keluar, Asma sempat melambaikan tangan dengan air mata yang belum kering. Meskipun duka masih menyesakkan, keyakinan kepada janji surga bagi suaminya menumbuhkan secercah ketenangan. Benar, Ja'far tidak lagi ada di sampingnya di dunia ini, namun ia akan menantinya di surga kelak, dengan 2 sayap sebagai tanda kemuliaan di sisi Allah. صلى الله على محمد صلى